Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Video kali ini akan melanjutkan kembali tutorial pembuatan database. Untuk video kali ini kita akan memperlihatkan kode program yang ada pada tombol dari interface database yang telah kita buat di Visual Basic. Di video sebelumnya kita sudah membuat koneksi database menggunakan modul yang nantinya akan mengkoneksikan antara database yang telah kita buat di MySQL dengan interface di Visual Basic 6. Sekarang kita akan memfungsikan dulu tombol-tombolnya ya. Kita akan mulai dulu ke yang form pertama, yaitu form login. Di form login nanti itu kita akan memasukkan username dengan password. Jika salah nanti akan ada pemberitahuan bahwa password dan username-nya salah. Jika berhasil juga nanti akan pemberitahuan bahwa berhasil dan kita bisa mengakses form menu utama. Karena kita kliknya nanti di login, penentu bahwa dia sukses dengan tidak suksesnya itu di tombol login, maka kode programnya kita akan tuliskan di sini di login. Ini saya double klik. Ini adalah baris program untuk pembuatan loginnya. Jadi dia akan nanti mengambil username dengan password berdasarkan database yang ada di MySQL. Ya, kalau kita lihat di sini di form login, nah di database-nya di situ ada username dengan password, itu adalah username-nya Subasa dengan password 1 sampai 5 ya. Ini yang akan diambil sebagai acuan bahwa username dengan passwordnya itu bernilai benar berdasarkan kode program ini. Oke, silakan dicermati. Ini saya arahkan dulu sedikit ke sini. Ya. Oke, ini perintahnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat ke form 2. Nah, di form 2 ini ada beberapa tombol, ada 5 ya. Cari data, tambah, edit, simpan, hapus. Dengan satu lagi kembali ke menu utama. Sebelum ke tombol, di video sebelumnya saya sudah jelaskan cara mengkoneksikan di Adobe DC berdasarkan tabel masing-masing form. Nah, yang belum saya sampaikan yaitu bagaimana cara memunculkan ini di tabel data grid. Ya, ini ada muncul ID anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon. Ini tinggal kita klik sebenarnya, kemudian pilih nanti di properti data source ini. Pastikan memilih Adobe DC1 sesuai dengan yang ini. Ini nama data anggota ini adalah name-nya adalah Adobe DC1. Jadi sumber data yang kita ambil untuk tabel ini itu berdasarkan Adobe DC1 yang ini, data anggota. Jika sudah, nanti diklik kanan kembali lalu pilih retrieve field untuk memunculkan keterangan ini di tabelnya, ID anggota, nama, alamat, dan seterusnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke tombol. Kita pilih dulu yang tombol tambah. Untuk tombol tambah ini kode perintahnya sampai di sini. Kemudian untuk tombol simpan, perintahnya sampai di sini. Kemudian tombol edit, ini perintahnya edit.
kemudian hapus. Oke, sampai di sini. Kemudian untuk cari data, tombol cari data adalah yang ini. Sorry. Ini perintah untuk cari data. Nanti datanya berdasarkan ID anggota. Kita mencari berdasarkan ID anggota. Kemudian untuk tombol kembali ke menu utama, ini. Kemudian untuk di formnya sendiri itu punya perintah ini. Jadi kita memanggil fungsi buka. Nah, secara keseluruhan kalau kita lihat ya, mulai dari sini tadi. Ini untuk tombol-tombol. Kemudian ini yang kelima, tombol cari. Tombol 6 itu tadi yang kembali ke menu utama. Kemudian kode untuk di formnya sendiri adalah ini. Nah, itu untuk kode program di setiap tombol, dan hal ini sama saja dengan yang di form-form berikutnya, ya, tambah, simpan, edit, hapus, cari, itu sama saja kode programnya. Jadi tinggal nanti silahkan disesuaikan, dibuat untuk masing-masing tombol setiap form. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini tampilan awal database kita. Di sini kita belum bisa mengakses data peminjaman maupun laporan. Kita harus login terlebih dahulu, baru bisa diakses ketiga menu ini. Cara kita login misalnya sebagai admin. Tadi kalau saya anggaplah menuliskan dulu yang salah, passwordnya ini sembarang, terus saya klik login, nanti ini maaf username dan passwordnya salah, kita diminta mengetikkan kembali. Tadi kalau username-nya adalah Subasa dengan password itu 12345, diklik login, nah akan muncul informasi Anda berhasil, maka ini menu ini akan aktif. Kita bisa klik. Jadi misalnya saya klik data anggota, nah muncullah tampilan form data anggota dengan isi database-nya seperti ini. Sampai A6 ya. Cara kita misalnya menambah, tinggal klik tambah. Nah, lalu kita tuliskan di sini ID anggotanya, misalnya A007, nama misalnya Adia, kemudian alamat tanggal lahirnya, kita pilih saja ini, lalu kita pilih simpan. Nah, otomatis nanti database-nya sudah tersimpan di sini di A007 atas nama Adi. Jika ingin mengedit
boleh. Misalnya ini yang kita ingin edit, ini ada perubahan, misalnya kita tekan edit, lalu kita ubah di sini, misalnya namanya ternyata kurang, misalnya 1DS ya. Kemudian nomor teleponnya misalnya di sini 8. Kita klik saja simpan. Nah, otomatis nanti berubah di sini menjadi 1DS. Kemudian nomor teleponnya tadi berubah juga 8. Jika ingin menghapus, misal saya ingin hapus tadi yang ini, tinggal diarahkan kursornya lalu kita klik hapus. Nanti muncul juga pesan box bahwa apakah yakin akan menghapus. Jika cancel itu tidak jadi kembali, jadi akan tetap ada. Kalau kita klik hapus di OK, maka ini akan hilang ya. Ya, ini ya, A007 itu hilang. Jika ingin mencari data, kita klik dulu tombol cari data. Nah, di sini perintahnya masukkan ID anggota dan tekan tampil. Ini kita oke. Nah, saya tuliskan misalnya saya mau mencari data A004. Jadi saya tuliskan A004 lalu tampil. Nah, otomatis nanti kursornya akan mengarah ke sini. A004 atas nama Anti. Di sini juga berubah. Misalnya di Jalan Lumajang ya. Kalau misalnya datanya ribuan, nah fungsi cari data ini penting. Jadi kalau mau diulang lagi, misalnya kita tuliskan A006 ya, tampil. Nah, otomatis di sini akan menunjukkan A006, di sini juga berubah. Ini kembali ke menu utama, akan seperti ini. Hal yang sama juga nanti untuk buku, itu sama. Demikian juga dengan peminjaman, juga laporan peminjaman, about dan keluar ya. Ini about misalnya untuk pembuat programnya, misalnya ada keterangan seperti itu ya. Nah, itu cara membuat kode program di masing-masing tombol. Silahkan dicoba. Demikian video kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.